ekonom aktivis mengungkap realitas di balik penurunan PDB China. Sejak tahun baru, beberapa lembaga penelitian Jepang telah merilis laporan yang menunjukkan bahwa pertumbuhan produk domestik bruto China sekitar 5% pada tahun 2023 dan akan turun pada tahun 2024, mungkin hingga 4%. Pakar ekonomi China yang berbasis di AS, Li Hengqing, setuju bahwa perekonomian China akan terus menurun. Namun ia yakin bahwa statistik PDB China tidak menunjukkan arti sebenarnya karena statistik tersebut telah dimanipulasi. Li adalah akuntan publik bersertifikat AS yang menyaksikan pembantaian lapangan Tiananmen pada tahun 1989 dan dipenjarakan oleh Partai Komunis China selama setahun setelah ia berpartisipasi dalam protes tersebut. Pada tanggal 3 Januari Li berbicara tentang tren terkini dalam perekonomian China dalam sebuah wawancara. Pada tanggal 5 Maret tahun lalu, Dewan Negara China menyerahkan anggaran untuk tahun baru, menetapkan target pertumbuhan PDB sekitar 5%. Terendah dalam hampir 30 tahun. Menurut Li, Beijing menetapkan target ini karena ketidakpastian seputar pertumbuhan ekonomi setelah 3 tahun pandemi COVID-19. Dia berkata, beberapa orang berpikir bahwa setelah 3 tahun pembatasan pandemi, akan ada peningkatan belanja balas dendam di China setelah pembatasan tersebut dicabut. Itu sebabnya target pertumbuhan PDB ditetapkan sekitar 5%. Namun, ini ternyata hanyalah ilusi. Perekonomian China mengalami stagnasi pada kuartal pertama, kemudian sedikit membaik pada kuartal kedua, dan kemudian kembali melemah pada kuartal ketiga. Jadi, ada upaya besar di kuartal keempat, namun angka baru untuk kuartal tersebut belum keluar. Pembelanjaan balas dendam tidak terjadi. Krisis ekonomi yang mengintai. Selama bertahun-tahun, Beijing mengandalkan investasi, ekspor, dan konsumsi untuk mendukung perekonomian. Namun, pada tahun 2023, perekonomian China berada dalam kekacauan, dan sejak itu, Evergrande Group, Country Garden, dan perusahaan real estate terkemuka lainnya berada di ambang kehancuran. Harga saham mereka anjlok. Banyak perusahaan di China yang tutup dan banyak orang menganggur. Perubahan konteks ekonomi global telah mempercepat krisis ini. Modal dan perusahaan asing telah menarik diri dari China, dan rantai industri serta rantai pasokan telah dipindahkan ke negara lain. Dan negara-negara barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, telah memblokir akses China terhadap semikonduktor dan teknologi lainnya. Konsensus di negara-negara barat adalah menghentikan rencana China untuk melakukan ekspansi global. Li berkata, akibatnya, ekspor China terhenti. Hubungan yang bergejolak antara Partai Komunis China dan negara-negara lain telah menyebabkan penurunan ekspor China. Uang yang dikucurkan Partai Komunis China ke dalam inisiatif Belt and Road seperti memberikan kredit, dan tidak jelas kapan akan dibayarkan kembali. Hal ini kemungkinan besar akan berubah menjadi kredit macet. Situasi keuangan China sangat buruk sehingga bank-bank ragu untuk meningkatkan utang luar negerinya. Li mengatakan ketika permintaan dan konsumsi dalam negeri menurun, yang tersisa hanyalah investasi dan belanja negara. Yang disebut belanja negara adalah proyek infrastruktur yang didanai pemerintah. Partai Komunis China, PKC, tidak ingin melakukan hal ini lebih banyak untuk menghindari hutang. Namun setelah angka kuartal ketiga keluar, pimpinan PKC menjadi cemas. Untuk memastikan pertumbuhan PDB, mereka harus melakukan hal ini, dan mereka harus melakukannya terlepas dari seberapa banyak utang yang harus mereka tanggung. Oleh karena itu, mulai kuartal keempat dan seterusnya, mereka meningkatkan jumlah utang dan memulai proyek infrastruktur tambahan. Seiring dengan masuknya uang, angka PDB pun meningkat. Pertumbuhan PDB yang tidak berarti. Menurut Li, angka PDB China tidak ada artinya bagi masyarakat China pada umumnya. Dikatakannya, jika perekonomian sudah berkembang berarti masyarakat bisa merasakannya. Namun kenyataannya kehidupan masyarakat China tidak sejalan dengan pertumbuhan PDB. Apa yang sebenarnya dirasakan masyarakat adalah mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan tidak bisa membayar tagihan. Oleh karena itu, menurutnya tingkat pertumbuhan PDB sebesar 5% atau lebih ini telah dimanipulasi melalui belanja pemerintah. Ia juga menekankan bahwa Beijing bukanlah pemerintahan yang melayani rakyat biasa. Ini hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan elit-elit China. Oleh karena itu, PDB China tidak ada hubungannya dengan masyarakat umum. Tidak ada harapan untuk masa depan. Li memberikan sedikit harapan bahwa China akan mengalami perubahan perekonomian dalam waktu dekat. Ia mengatakan tren perekonomian China ke depan bisa diprediksi. Artinya, kondisinya akan semakin buruk setiap tahunnya.
Laju pertumbuhan ekonomi tahun depan akan menurun dibandingkan tahun ini. Pertama, penarikan modal asing dalam jumlah besar, eksodus, dan matinya rantai pasokan China. Masyarakat tidak mempunyai harapan akan masa depan. Mereka tidak berani mengkonsumsi dan tidak mampu mengkonsumsi. Industri real estate menyumbang lebih dari 30% PDB China, dan sejumlah besar perusahaan real estate yang bergejolak pasti akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Efisiensi marginal belanja pemerintah menurun, dan karena PKC membatasi inovasi, belanja pemerintah akan semakin melemah. Tentu saja ini merupakan tren utama, kecuali China mengalami perubahan radikal, misalnya China menjadi negara yang bebas dan demokratis dengan lingkungan bisnis berdasarkan supremasi hukum, bukan supremasi manusia. Hanya dengan cara ini bisnis akan pulih. Hanya dengan cara ini kepercayaan akan pulih, perekonomian akan pulih dan berkembang, dan PDB China akan stabil. Japan Research Institute, Daiichi Research Institute, Itochu Research Institute, dan lembaga penelitian lainnya dari Jepang semuanya telah mengkaji perekonomian China, terutama berdasarkan data yang dirilis oleh Beijing. Mereka melaporkan perekonomian China pada tahun 2023, dan semuanya memperkirakan arah penurunan perekonomian China pada tahun 2024. Selain itu, banyak ekonom Jepang juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2023 lemah dan akan terus menurun pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 akan terjadi penurunan lebih lanjut. Ekonom Jepang umumnya percaya bahwa akar penyebab stagnasi dan penurunan ekonomi China adalah otoritarianisme Beijing dan kediktatoran pemimpin partai, Xi Jinping.